tingkat keseragaman satu variabel disebut dengan homogeneity. Namun tingkat keragaman disebut dengan heterogeneity. Di dalam penelitian kuantitatif, homogeneity sangat perlu. Keseragaman dari sampel yang merupakan representatif dari populasi. Semakin beragam, akan semakin sulit untuk dilakukan proses generalisasi. Nah, sekarang definisi yang perlu kita pahami di dalam penelitian adalah operational definition atau definisi operasional. Definisi operasional merupakan satu arti yang spesifik dari variabel yang hendak diteliti atau hendak diukur dan hendak dipahami. Di dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional sangat perlu. Yang biasanya dilakukan adalah menuliskan definisi tersebut berdasarkan definisi-definisi teoritikal yang sudah dibangun oleh para ahli-ahli sebelumnya, ditambah dengan alat ukur yang hendak digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, definisi operasional tidaklah menjadi satu hal yang ditekankan. Karena kenapa? Di dalam subjek yang sifatnya kualitatif, keterangan tentang subjek atau tentang fenomena tertentu masih membutuhkan pendalaman. Jadi untuk penulisan penelitian yang sifatnya kualitatif tidak menuntut adanya definisi operasional. Baik, di dalam penelitian yang sifatnya explanatory ada dua cara metode penelitian yang sering dilakukan: mencari hubungan dan perbedaan dari satu variabel dengan variabel yang lain. Relationship atau hubungan merupakan keterkaitan, kedekatan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di dalam hal tersebut, sebagai contoh, olahraga dan kadar kolesterol. Kemudian olahraga dengan tekanan darah. Ini adalah keterkaitan independen dan dependent variabel yang kemudian dicari secara kuantitatif. Ini merupakan hubungan yang bisa sifatnya sebab akibat atau causal effect atau functional relationship. Jadi sebagai peneliti kita perlu memperhatikan dua pendekatan kuantitatif, di antaranya adalah mencari hubungan dan mencari perbedaan. Di dalam penelitian kuantitatif, ada satu terminologi yang sering dan vokal untuk dipahami, yaitu kontrol. Kontrol adalah suatu hal yang perlu diperhatikan, yang tujuannya untuk membuat lingkungan dari penelitian itu tetap, sehingga pengaruh dari independent variable terhadap dependent variable dipastikan semata-mata karena hubungan mereka, tanpa ada faktor-faktor bias atau faktor-faktor noise atau yang disebut dengan extraneous yang mengganggu hasil dari hubungan tersebut. Untuk itu, kontrol di dalam penelitian eksperimental sangatlah perlu. Apabila kita kembali kepada pembahasan tentang typology of research atau tipologi penelitian, di dalam metode terbagi tiga: eksperimental, partially eksperimental, dan non-eksperimental. Dan kalau dikaitkan dengan setting, eksperimental adalah highly controlled. Highly control ini artinya setiap detail dari atribut harus dikontrol dengan tujuan memastikan causal effect dari
independent variable terhadap dependent variable. Dan kemudian yang berikutnya adalah partially control, di mana maksud saya partially eksperimental, di mana settingnya adalah partially control. Hal ini terjadi apabila asumsi-asumsi dasar dari penelitian tersebut tidak dapat terpenuhi. Tentu kita paham ada beberapa asumsi dasar yang sering dikemukakan, namun ada 4 asumsi dasar yang paling penting. Pertama adalah representatif dari populasi. Yang kedua, representatif tersebut dipilih secara random. Yang kedua, diukur dalam data yang continuous. Dan data yang continuous tadi, untuk yang keempat, merupakan normal distribusi. Apabila salah satu dari 4 asumsi dasar utama ini tidak dapat terpenuhi, maka disebut dengan partially eksperimental, atau di dalam setting disebut partially control. Dan apabila asumsi-asumsi tadi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka disebut dengan non-eksperimental dalam segi metode, dan uncontrolled di dalam segi setting. Penelitian-penelitian deskriptif tentunya merujuk kepada metode dan setting tersebut. Baik, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah penelitian, kita perlu memahami hal-hal yang sudah saya paparkan terdahulu, sehingga 16 step dari proses penelitian dapat kita ikuti satu persatu. Di dalam 16 step penelitian tersebut, pertama, step-step tadi atau langkah-langkah tadi dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama adalah fase konseptualisasi, dan fase konseptualisasi ini merupakan fase yang tersulit, fase yang terberat bagi banyak peneliti. Bahkan banyak peneliti-peneliti yang sedang melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi mengalami kesulitan dalam proses ini. Untuk itu, kita akan bahas satu persatu. Di dalam fase konseptualisasi terbagi 4 langkah. Langkah pertama merupakan langkah tersulit dalam penelitian. Langkah itu adalah formulating and eliminating problems. Memformulasikan dan membatasi masalah. Dalam proses ini adalah proses deduktif ilmiah. Dari beragam masalah yang begitu luas, kita lakukan pemilahan dari hal-hal yang sifatnya merupakan given situation menjadi solvable situation. Artinya, yang mampu dipecahkan melalui penelitian yang sifatnya terbatas. Kita sebagai peneliti harus paham keterbatasan kita. Untuk itu, proses nomor 1 ini mengambil waktu yang cukup lama. Membutuhkan perhatian yang sangat-sangat detail. Langkah kedua dalam fase pertama adalah reviewing of related literature. Artinya, sebelum konseptualisasi, kita diajak untuk tidak membaca. Loh, sering pembimbing mengatakan, baca 10 jurnal, temukan masalah di sana. Menurut pemahaman saya pribadi, pendekatan seperti itu dapat dilakukan apabila peneliti tersebut sudah pernah melakukan penelitian, sudah dilatih dengan baik untuk membaca, memahami jurnal, sudah memahami dengan baik tentang pendekatan analisis statistik. Tapi untuk calon-calon perawat profesional masih membutuhkan pembimbingan yang dalam, agak sulit mengikuti pendekatan membaca jurnal, mencari masalah dari pembacaan jurnal.